Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Septina Boromarbun dengan NIM 010211 82126014. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS dari Ibu Magdalena. Itu pada soal yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Baiklah, yang pertama saya akan mulai dari pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna yang pertama itu terdapat banyak produsen atau penjual dan juga terdapat banyak pembeli. Jadi karena terdapat banyak produsen ini, maka akan sulit untuk satu penjual atau satu produsen untuk mempengaruhi keadaan pasar secara keseluruhan. Jadi yang pertama, banyak produsen dan pembeli. Yang dimana bahwa setiap produsen besar. Lalu ciri-ciri yang kedua, di sini pada produsen itu berperilaku sebagai price taker atau pengambil harga. Yang dimana bahwa harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna ini terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli. Dan karena adanya mekanisme permintaan dan penawaran, sehingga dari permintaan dan penawaran ini akan menghasilkan harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan inilah yang akan diterima produsen. Produsen berperilaku yang kedua, produsen berperilaku sebagai price taker atau pengambil harga, di mana harga terbentuk dari interaksi penjual dan pembeli. Selain itu, seperti saya jelaskan tadi, adanya mekanisme permintaan dan penawaran.
menghasilkan harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan nilai yang akan diterima oleh produsen. Nah, selain itu juga karena produsen ini sebagai price taker, maka sangat mustahil jika hanya satu produsen ini yang menguasai pasar. Nah, keseimbangan. Jadi sangat mustahil jika satu produsen menguasai pasar. Nah, pada ciri-ciri yang selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, yaitu di sini pembeli pada pasar persaingan sempurna ini memiliki pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan yang sempurna. Yang sempurna. Nah, pada ciri-ciri yang ketiga dan yang keempat ini sangat berkaitan. Karena pembeli tadi memiliki pengetahuan tentang harga pasar, sehingga di sini produsen hanya berperilaku sebagai pengambil harga. Produsen hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan di pasar. Lalu ciri-ciri yang keempat, yaitu produsen bebas masuk keluar pasar, ya, atau kita sebut sebagai free entry, free exit, yang dimana jika produsen baru jika ingin masuk ke dalam pasar, maka bagi produsen baru itu tidak ada hambatan. Begitu pula kepada produsen yang ingin keluar dari pasar, jika ia mengalami rugi atau tidak mendapatkan laba, ia juga bisa dengan mudah keluar dari pasar. Ini ciri-ciri yang keempat adalah produsen bebas masuk keluar pasar. Nah, jadi jika satu produsen itu keluar dari pasar, itu tidak akan mempengaruhi pada pasar persaingan sempurna. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak produsen. Jadi jika satu produsen keluar dari pasar, itu tidak akan mempengaruhi pasar. Oleh karena itu, seperti saya jelaskan tadi pada ciri-ciri yang pertama dan ciri-ciri yang kedua ini berkaitan. Itu kita sebut juga tadi sebagai free entry, free exit.
jelaskan bahwa jika produsen keluar pasar, tidak akan mempengaruhi pasar. Akan mempengaruhi pasar karena terdapat banyak produsen di sini. Lalu selanjutnya ciri-ciri yang kelima pada pasar persaingan sempurna ini, barang yang dijualkan atau barang yang diproduksi oleh produsen ini bersifat homogen. Nah, itu adalah barangnya itu bersifat homogen. Nah, karena barang yang bersifat homogen ini pada pasar persaingan sempurna itu dalam segi iklan itu sangat tidak dibutuhkan gitu. Seperti contoh, saya ambil contoh di sini adalah telur. Nah, jadi misalkan ada produsen A dan produsen B sama-sama mereka memproduksi telur. Nah, dari segi konsumen tidak akan bisa membedakan telur ini dari produsen mana, karena barang yang diproduksi itu adalah homogen, tidak bisa dibedakan. Lalu di sini juga saya jelaskan tadi bahwa balik lagi ke produsen berperilaku sebagai price taker. Jika produsen ingin menaikkan harga, mungkin itu harganya yang dinaikkan itu tidak drastis. Mungkin jika telur dalam per kilonya hanya 200 perak, ya, karena kalau misalkan produsen menaikkan harga, maka konsumen bisa dengan mudah beralih ke produsen yang lain, gitu. Jadi di sini pada sisi kedua tadi produsen berperilaku sebagai price taker, dia hanya menerima harga, tidak berani menaikkan harga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar persaingan monopoli. Nah, di mana kita bisa melihat sendiri dari kata-kata mono yang artinya itu satu. Jadi pada pasar monopoli ini hanya terdapat satu produsen dalam pasar monopoli ini. Terdapat satu produsen. Lalu ciri-ciri yang kedua pada pasar monopoli ini, jenis barang yang diproduksikan itu barangnya tidak ada barang pengganti atau tidak ada barang substitusi yang mirip. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Yang
mirip. Jadi jenis barang yang diproduksikan ini adalah satu-satunya jenis barang yang ada di lingkungan tersebut. Seperti contoh, saya ambil contoh di sini Pertamina ya. Pertamina, lalu bisa juga PLN. Nah, PLN. Jadi ini merupakan satu-satunya jenis barang yang diproduksi, karena barang yang diproduksi juga ini adalah sangat unik. Jadi tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Jadi di sini saya tambahkan memproduksi satu-satunya jenis barang tersebut. Lalu ciri yang ketiga, bagi produsen baru yang ingin masuk, ini hambatannya itu sangat besar, sehingga bisa dikatakan bahwa jika ada produsen baru ingin masuk ke dalam pasar ini, bisa dikatakan sangat mustahil atau sangat tidak mungkin, tidak bisa masuk dalam pasar. Lalu ciri-ciri yang ketiga, hambatan masuknya itu besar. Hambatan masuk bagi produsen baru sangat besar. Jadi bisa dikatakan tidak bisa masuk dari sini. Kali ini saya akan menjelaskan hambatan apa saja yang akan dialami produsen baru jika ingin memaksakan masuk ke dalam pasar monopoli ini. Yang pertama, itu adanya hambatan legalitas atau hambatan legalitas ini adalah karena adanya undang-undang, itu dibatasi oleh undang-undang. Yang kedua, ini adanya hambatan teknologi. Nah, pada pasar persaingan monopoli ini, untuk memproduksi barangnya itu membutuhkan teknologi yang sangat canggih, sehingga akan sulit untuk ditiru, bahkan tidak bisa ditiru oleh perusahaan baru jika ingin masuk. Lalu hambatan yang ketiga itu adalah karena membutuhkan keuangan yang sangat besar. Jadi modal yang diperlukan itu sangat besar. Jadi hambatannya itu yang pertama, hambatan legalitas. Itu karena adanya undang-undang. Ini saya singkat UU atau undang-undang. Lalu yang kedua saya jelaskan tadi ada
adanya hambatan dari segi teknologinya. Lalu yang ketiga itu ada hambatan modal yang diperlukan itu sangat besar. Hambatan modal yang besar. Jadi ketiga hambatan inilah yang akan dihadapi produsen baru jika ingin masuk ke dalam pasar. Lalu selanjutnya ciri-ciri yang keempat itu adalah di sini monopoli perusahaan monopoli ini sebagai price maker atau pembuat harga. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di pasar monopoli ini hanya terdapat satu perusahaan saja, jadi perusahaan ini berkuasa atau mampu menentukan harga barangnya sendiri. Produsen sebagai price maker atau pembuat harga, karena ada satu perusahaan. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah pada pasar monopoli ini perusahaannya dalam segi iklan itu kurang diperlukan. Jadi sudah kita ketahui bahwa barang monopoli, perusahaan monopoli ini adalah barang yang sangat berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat. Jadi apabila perusahaan tersebut melakukan promosi lewat iklan atau tidak melakukannya juga, itu konsumen akan tetap membelinya karena barang yang dihasilkan itu adalah barang yang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi yang kelima tadi adalah promosi lewat iklan kurang diperlukan. Kurang diperlukan. Dan jika perusahaan tersebut ingin mengiklankan produknya, itu pun adalah iklan layanan masyarakat. Jadi tidak bertujuan untuk menarik perhatian pembeli, tetapi biasanya iklannya adalah iklan layanan masyarakat.
karena barangnya merupakan barang kebutuhan masyarakat. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu adalah barang dalam menghasilkan produk ini sumber dayanya itu sangat unik. Jadi ini sumber daya yang sangat unik ini berkaitan dengan barang substitusi tadi. Karena barang sumber dayanya sangat unik sehingga tidak ada barang yang bisa menggantikan peran barang tersebut. Keenam, tidak ada yang keenam itu sumber dayanya ya sangat unik. Sumber daya sangat unik. Baiklah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang dimana bahwa ciri-ciri pertama pada pasar ini adalah terdapat banyak produsen, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Tidak sebanyak di pasar ini adalah ciri-ciri yang pertama. Pada ciri-ciri yang kedua yaitu jenis barang yang diproduksi oleh perusahaan monopolistik ini adalah bersifat berbeda corak. Jadi barang yang diproduksi inilah yang membedakan pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Yang dimana sudah saya jelaskan tadi bahwa pasar persaingan sempurna itu jenis barang yang diproduksikan itu adalah bersifat homogen atau sama, sehingga produsen itu tidak bisa membedakan barang ini diproduksi oleh produsen mana gitu.
Namun di pasar monopolistik ini kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas karena ciri-cirinya itu adalah berbeda corak. Jadi ini yang membedakan kan pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Nah, pada pasar monopolistik ini saya akan mengambil contoh itu sabun, lalu sampo. Jika kita melihat, misalkan saya ambil contoh bahwa perusahaan memproduksi sabun Lifebuoy dengan sabun dari perusahaan Nuvo. Nah, kedua barang ini kan sama-sama sabun, namun yang membedakan itu adalah coraknya. Nah, oleh karena itu di sini saya ambil contoh sabun, yaitu adalah sebagai suatu barang dari perusahaan monopolistik. Lalu yang ketiga, nah pada ciri-ciri yang ketiga ini, pada produsennya atau perusahaan itu bisa menentukan harga sendiri. Adalah produsen, perusahaan bisa menentukan harga sendiri. Yang dimana bahwa sebenarnya pada pasar monopolistik ini jika perusahaan tersebut menurunkan atau menaikkan harga, ini kita melihat dari tergantung konsumen itu melihat produk ini dari segi mana. Jika produsen menaikkan harga dan konsumen itu melihat khasiat dari barang ini, bisa jadi kemungkinan konsumen akan tetap membeli barang tersebut walaupun harganya dinaikkan. Jadi di sini dalam harga yang ditentukan oleh monopolistik ini tidak terlalu berpengaruh, sedikit berpengaruh terhadap permintaan yang ada di pasar. Jadi kita melihat di sini sebagai konsumen itu melihat ke arah mana. Lalu yang keempat, nah ciri-ciri yang paling bisa kita lihat dari pasar monopolistik ini adalah perusahaan di sini sangat aktif mempromosikan barangnya melalui iklan. Promosi lewat iklan sangat aktif. Yang dimana kita ketahui bahwa pada pasar monopolistik ini kan terdapat barang yang berbeda corak, sehingga karena perbedaan barang yang berbeda-beda corak ini menimbulkan daya tarik tersendiri bagi pembeli. Nah, akhirnya di sini produsen akan mempengaruhi pembeli melalui iklan. Jadi promosi ini dilakukan karena perbedaan corak. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri.
Dan untuk mempengaruhi pembeli, di sini akhirnya untuk mempengaruhi pembeli pada akhirnya perusahaan melakukan promosi iklan. Nah, karena perbedaan corak inilah yang menimbulkan promosi iklan di perusahaan monopolistik ini sangat aktif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yang dimana bahwa ciri-ciri pertama yang membedakan pasar ini atau pasar oligopoli dengan pasar lainnya itu produsennya itu hanya terdapat beberapa perusahaan saja, terdapat beberapa produsen saja. Terdiri atau terdapat sentral perusahaan. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua, barang yang dihasilkan oleh perusahaan oligopoli ini ada kalanya berbeda corak, ada juga yang sama bersifat homogen. Itu ada yang berbeda corak, ada yang bersifat homogen. Nah, untuk contoh dari pasar oligopoli pada yang berbeda corak, ini bisa kita lihat pada industri kendaraan bermotor atau industri rokok. Contohnya di sini adalah industri kendaraan. Rokok. Nah, contohnya di sini adalah industri kendaraan. Lalu untuk barang yang bersifat homogen, ini saya bercontoh semen. Industri semen ya. Nah, karena itu barang seperti yang saya jelaskan tadi, barang yang dihasilkan itu berbeda corak dan bersifat homogen. Seperti contoh industri kendaraan. Kalau kita melihat industri kendaraan ini kan sama-sama motor, tapi mungkin ada yang variasinya lebih beda atau keunggulan dari segi mesinnya, atau rokok dengan varian rasa yang berbeda. Kalau bersifat homogen, semen. Lalu ciri-ciri yang ketiga pada pasar ini
bagi produsen baru yang ingin masuk ke dalam pasar itu sulit, ya sulit. Karena pada industri oligopoli ini membutuhkan modal yang besar. Jadi ibarat kata kalau ada produsen baru ingin menyaingi industri kendaraan Yamaha contohnya, itu kan sangat sulit bagi produsen baru tersebut. Karena itu sisi yang ketiga bisa dijelaskan tadi, sulit keluar masuk pasar. Sulit masuk ke dalam pasar. Sulit masuk dalam pasar karena membutuhkan biaya modal yang besar. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri yang keempat yaitu pada pasar oligopoli setiap perusahaan ini memiliki ketergantungan, atau bisa dikatakan adanya ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Adanya ketergantungan. Gantungan antar perusahaan. Jadi di sini ada ketergantungan, maksudnya itu adalah keputusan suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Jadi di sini saya mencontoh, jika perusahaan A menurunkan harga, maka dampak yang akan dirasakan perusahaan B ini akan mempengaruhi keputusan perusahaan B tersebut. Perusahaan B juga bisa menurunkan harga untuk tetap menjaga pelanggan dari perusahaan B. Atau misalkan perusahaan B menaikkan harga, maka perusahaan B akan tetap di harga segitu karena konsumen dari perusahaan A bisa lari ke perusahaan B. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa keputusan suatu perusahaan mempengaruhi perusahaan lain. Nah, selanjutnya dalam segi iklan. Dalam segi iklan, pasar oligopoli ini pada umumnya itu membutuhkan iklan, atau iklannya ini bersifat intensif, yang dimana kita ketahui bahwa ada barang dari oligopoli itu yang berbeda corak. Nah, karena itu untuk menarik perhatian dari pembeli, ada kalanya pasar oligopoli ini, perusahaan di pasar oligopoli ini melakukan promosi lewat iklan. Yang kelima, pada umumnya
promosi lewat iklan dibutuhkan. Ya, karena hal ini tadi seperti saya jelaskan bahwa ada perbedaan corak. Nah, saya jelaskan sekali lagi bahwa adanya perbedaan corak ini hanya untuk beberapa perusahaan saja. Ya, seperti industri kendaraan motor ini kan mereka untuk menonjolkan barangnya itu bisa melewat iklan untuk menarik para pembeli tadi. Perbedaan corak sebenarnya, namun tidak semua barang. Baiklah, itu dia ciri-ciri dari setiap pasar yang saya jelaskan, dan perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat secara langsung dari setiap pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli.